Om Swastiastu. Pemirsa, kita baru saja ya melewati kehajatan pesta demokrasi, masih dalam suasana pemilu. Masyarakat pun sudah menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon wakilnya yang akan menyuarakan aspirasi mereka tentunya, khususnya untuk masyarakat Bali. Nah, wakil rakyat penyerap aspirasi untuk pembangunan Bali tentunya kita akan angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Sudah hadir tamu-tamu saya hari ini, ada dua generasi muda yang kita ajak berbincang-bincang dan satu yang sudah tidak asing lagi pada kesempatan pada hari ini tentunya. Ada paling di ujung ada Profesor Dr. Iketut sudah MSI, beliau akademisi dari Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof ya. Terima kasih sudah hadir Profesor Ketut sudah tentunya. Dan yang di tengah paling cantik pada kesempatan hari ini ada Dita atau lengkapnya Wayan Dita Maharani, BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar. Apa kabar Dita? Om Swastiastu. Sehat ya. Dan di sebelah saya ada Agus atau Kade Agus Aditya, BEM Universitas Mahasaraswati Denpasar juga, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati. Om Swastiastu, Gus, sehat selalu ya. Nah, ini sendiri, saya mau tanya nih, generasi yang dikatakan milenial, Gen Z nih ke sini. Agus, ini pemilu yang keberapa ini, Agus? Bagi Agus. Kalau dari saya sendiri, untuk saat ini pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu pertama saya, Bapak. Pencoblosan yang pertama? Ya, pencoblosan pertama. Gimana rasanya? Pertama tentu bingung dari tata cara menyoblos. Kalau bingung pegangan. Kalau dari saya sendiri lumayan bingung awal-awalnya, cuman beberapa instansi seperti KPU dan segala macam itu sudah membuat tutorial bagaimana cara pencoblosan di TPS sebelumnya. Jadi kami dari saya sendiri itu lumayan mudah lah menemukan bagaimana cara-cara. Jadi di lokasi saya tidak bingung jadi seperti itu. Baik, sudah menyalurkan aspirasinya. Saya sudah memilih wakil-wakil yang sudah menjadi siapa yang akan keterwakilan dari Agus sendiri. Sudah, Pak, sudah. Baik. Ya. Kalau Dita sendiri, Dita ini pemilu yang keberapa ini? Untuk Dita. Untuk tahun ini adalah pencoblosan saya yang kedua, Kak, setelah tahun 2019. 18. 19, Kak. Oh, 19. Iya, Oh, jadi sudah ada pengalaman. Jadi tidak bingung lagi ya seperti Agus ya. Astungkara aman, tetapi sudah juga menyalurkan aspirasinya, Dita? Inggih, sudah, Kak. Sudah memilih wakil-wakilnya yang menurut Dita, wah ini cocok ini buat saya nantinya menyuarakan hati nurani saya sebagai warga masyarakat Bali. Seperti itu kah? Iya, betul, Kak. Astungkara saya sudah menyuarakan hak pilih saya untuk Bali ke depannya seperti apa. Nah, ada perbedaan nggak sih menurut Dita pelaksanaan pemilu sekarang dengan pemilu yang pernah diikuti Dita sebelumnya? Perbedaannya itu nggak terlalu signifikan yang Dita rasakan. Mungkin yang sebelumnya karena pertama seperti Agus bingung, tapi yang kedua ini Astungkara lebih tidak bingung dari sebelumnya karena sudah ada beberapa langkah yang bisa saya ikuti lagi dan yang bisa saya pelajari kembali begitu. Jadi sudah tidak ada rasa kebingungan untuk memilih wakil-wakil rakyatnya ya tentunya ya. Kalau dari tutorial ataupun cara tidak ada bingung lagi, namun yang pasti kita sebagai pemilih dan sudah melakukan pencoblosan, sebelumnya pasti mengalami bimbang ya, Kak, mau memilih siapa untuk kedepannya lebih baik lagi. Tapi setelah kita lihat dan kan memang kebetulan ada beberapa proses untuk kita bisa memilih yang pasti sesuai dengan hati nurani, seperti adanya debat capres itu bisa kita lihat dan hal itu bisa memantapkan diri kita untuk memilih siapa yang bisa memimpin negeri ini gitu. Ya, yang pasti kemudian sesuai dengan hati nurani, tanpa paksaan, seperti itu kah? Inggih, betul, Kak. Dan itu juga Dita influence-kan ke teman-teman yang lainnya yang baru pertama kali seperti Agus yang pertama kali memilih, seperti itu kah? Iya, betul, Kak. Dan komentar mereka seperti apa? Ya kurang lebih dengan tutorial yang sudah Dita jelaskan gitu, yang Dita siarkan ke teman-teman, mereka Astungkara bisa paham untuk bagaimana sih memilih yang lebih baik begitu.
yang memilih yang lebih baik, tentunya untuk Bali kita. Betul, Kak. Apa yang menjadi dasar dari seorang Dita yang sudah 2 kali melakukan pencoblosan untuk memilih wakil-wakilnya yang sesuai dengan hati nuraninya, yang tentunya keinginan Dita dan teman-teman juga ingin Bali lebih baik ke depannya? Yang pertama Dita lihat yang menjadi dasar mengapa Dita mencoblos gitu pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Yang pertama pasti kita lihat bagaimana dari orasi-orasi dari pemimpin tersebut dan harapan Dita sendiri, bagaimana faktor-faktor yang memang sudah mendarah daging di Bali itu bisa tetap dilaksanakan, direalisasikan kembali begitu. Seperti halnya kebudayaan, kesenian itu kan memang Bali punya ciri khasnya tersendiri. Bagaimana calon pemimpin yang sudah Dita coblos, Dita berikan hak suaranya Dita, itu bisa mengembangkan Bali dengan ciri khasnya tersendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu, Kak. Apa yang Dita harapkan? Secara pribadi Dita mengharapkan pemimpin nantinya bisa mengembangkan Bali lebih maju lagi, kemudian dengan tidak melupakan apa yang menjadi ciri khas dan keunggulan dari Bali itu sendiri. Kemudian Dita juga mengharapkan pemimpin nantinya itu tidak melupakan aspirasi dari masyarakat, di mana Dita mengharapkan pemimpin mampu dan mau mendengar aspirasi dari masyarakat dan bukan pemimpin yang anti kritik begitu. Yang bukan menjadi pemimpin yang anti kritik. Selama ini apa yang Dita rasakan sebagai masyarakat Bali, sebagai generasi muda melihat pembangunan Bali? Secara pribadi ya, Kak. Yeah. Astungkara Dita lihat perkembangan Bali sejauh ini cukup baik ya, Kak. Kenapa Dita bisa katakan begitu? Pertama, Dita bisa merasakan dari yang namanya pembangunan gitu. Kita bisa lihat dari dulu yang sebelumnya kita tidak pernah punya jalan tol, namun kita sudah melihat adanya perkembangan, ternyata kita bisa mempunyai jalan tol, bahkan itu di atas laut begitu. Kemudian dari faktor kebudayaan, kesenian itu Dita mampu lihat juga gitu. Dita bisa merasakan bahwa semakin banyak anak muda yang mau ikut melestarikan budaya. Kenapa? Karena memang kita memiliki sosok pemimpin yang berkecimpung di dunia kebudayaan begitu. Kemudian dari faktor perekonomian kita bisa lihat banyaknya UMKM yang sudah berkembang di Bali begitu, Kak. Ya. Itu ya menurut seorang Dita. Ini menurut seorang Agus ini sendiri akhirnya menyuarakan pilihannya, akhirnya memutuskan untuk melabuhkan hatinya kepada calon-calon yang sudah dipilih. Apa yang menjadi pertimbangan seorang Agus? Kalau saya sendiri mungkin sama seperti Kak Dita, di mana saya memilih pemimpin yang nantinya saya harap pemimpin tersebut itu dapat menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat. Nah, juga dalam hal ini itu kita tahu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 itu menyebutkan bahwa masyarakat kita harus bebas atau merdeka baik menyampaikan pendapatnya secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam hal ini menurut saya suatu pemimpin yang baik itulah suatu pemimpin yang dapat membuka jalur atau celah untuk dapat masyarakat itu mengeluarkan aspirasinya tanpa ada intervensi dari berbagai pihak. Tentu juga menurut saya di sini salah satu jalur dari masyarakat dapat memberikan aspirasinya itu juga melalui sosial media, dan tentu juga hal ini nantinya akan juga berkorelasi dengan yang namanya pers-pers. Saya juga sangat amat memberikan pertimbangan kepada pemimpin yang dimana dapat memerdekakan pers itu sendiri, dapat memerdekakan jurnalis itu sendiri, Bapak. Seperti itu. Sudahkah Agus melihat kemerdekaan pers selama ini? Dari saya sendiri untuk selama 20 tahun saya hidup mungkin kemerdekaan pers sudah dapat dikatakan lumayan merdeka, Pak. Jadi dapat menyampaikan pemberitaan dengan tanpa adanya intervensi seperti itu, tanpa adanya seperti celah terlalu condong ke salah satu pihak seperti itu. Jadi udah netral seperti dari yang pandangan saya seperti itu, Pak. Jadi bisa dikatakan ini dari Agus yang baru pertama kali memilih ini memilih karena sosok calon pemimpinnya, atau memang ada hal-hal yang lainnya juga, mungkin track recordnya dari seorang pemimpin yang menjadi labuhan hati seorang Agus? Dari saya sendiri tentu saya memilih juga dari seorang pemimpin yang berdasarkan track recordnya.
dari track record seperti bagaimana apakah pernah dia melakukan tindakan kriminal atau pernahkah dia melakukan suatu hal-hal yang dimana melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia itu sendiri atau lebih tepatnya di Bali lah misalnya kita bilang. Nah seperti itu. Jadi itu menjadi suatu pertimbangan saya gitu, melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang saya pilih, bagaimana background mereka seperti itu Pak. Dari mana Agus mencari referensi tersebut? Kalau saya referensinya dari pemberitaan, juga beberapa mungkin seperti artikel-artikel yang sudah dibuat gitu. Karena dari kami sendiri mahasiswa itu emang lebih sering difokuskan untuk membaca banyak artikel dan pemberitaan ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kami di beberapa jurnal ilmiah pun juga terdapat beberapa hal-hal yang ngebahas bagaimana pemimpin-pemimpin itu bertindak di waktu sebelum seperti itu Pak. Baik, Agus, Dita, dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Wakil rakyat penyerap aspirasi untuk pembangunan Bali tentunya masih menjadi topik kita pada kesempatan hari ini. Saya langsung saja ke yang paling senior di sini yang sudah mengikuti beberapa kali pencoblosan. Ada Profesor Ketersuda MSI, beliau adalah akademisi Unhi Denpasar. Prof, kalau dari mendengar pernyataan dari adik-adik kita, ada yang baru pertama kali memilih pencoblosan, kemudian Dita malah 2 kali dan sudah menyalurkan aspirasi. Apa yang Prof lihat dari generasi zaman now? Saya bisa dikatakan demikian. Terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi yang jelas ketika saya kemarin dihubungi, lalu sebenarnya saya tanya siapa narasumbernya, itu dibilang dari BEM Universitas Mas Saraswati. Saya cukup bangga gitu. Apa yang membuat seorang Prof bangga melihat adik-adik kita dari Mas Saraswati? Kendati tadi tampak mereka itu masih agak canggung menyampaikan pendapat, tetapi paling tidak mereka sudah berani tampil di depan publik. Ini tampil kan di depan jutaan orang loh, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku akademisi, izinkan saya mengapresiasi kedua mahasiswa ini karena di samping mereka memang cukup mempunyai wawasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, saya lihat juga statement-statementnya itu cukup prospektif untuk balik ke depan gitu ya. Namun ada yang berbeda, itu ya wajar saja kalau saya mungkin sudah berkali-kali melakukan pencoblosan sementara adik-adik ini kan baru kita baru 2 kali, Agus bahkan kali, baru gitu kan. Ini grand launchingnya pada tahun 2024 ini. Tapi meskipun demikian saya lihat dasar-dasar filosofis, dasar-dasar yuridis yang melanasi mereka memilih pemimpinnya itu saya kira cukup argumentatif ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak sembarang memilih calon pemimpinnya. Sebab ke depan kehidupan mereka itu akan sangat ditentukan oleh peran pemimpin itu sendiri. Kalau sekarang misalnya kita salah memilih, tentu ini akan berdampak 5 tahun ke depan. Nah oleh karena itu sekali lagi saya apresiasi adik-adik mahasiswa tadi yang notabene telah mampu memilih wakil-wakilnya atas dasar satu hati nurani, yang kedua pertimbangan-pertimbangan logis yang melanasi mengapa mereka tertarik untuk memilih calon tersebut gitu ya. Nah kemudian kalau menurut saya itu sebenarnya tidak cukup hanya melihat debat di ruang publik bagi calon-calon pemimpin itu sendiri, tidak cukup hanya dengan melihat poster-poster yang dipajang di berbagai sudut kota misalnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan itu sekarang kan marak sekali menjelang pemilu itu poster-poster yang bertebaran di berbagai sudut kota, sudut desa dan seterusnya. Nah menurut saya ada indikator yang lebih penting dari sekedar debat dan sekedar tampil dalam bentuk poster, itu adalah karakter mereka di dalam memimpin. Karena apa? Karena banyak orang yang pintar menutupi karakternya dengan menampilkan perilaku yang seolah-olah demokratis, seolah-olah
karismatik, seolah-olah bijak, seolah-olah adil dan seterusnya. Tetapi setelah kita tahu karakternya yang sesungguhnya ternyata sangat bertolak belakang gitu ya. Artinya berbanding terbalik dengan apa yang telah disampaikan melalui debat, apa yang telah disampaikan dalam jargon-jargon di poster-poster yang dipasang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, saya kira itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan oleh masyarakat di dalam memilih pemimpin. Bagi kita orang Bali itu sesungguhnya ada semacam nilai kearifan lokal, kearifan sosial dan kearifan tradisional yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin. Katakanlah misalnya dalam ajaran Hindu itu ada yang disebut dengan ajaran Astabrata. Ada 8 tipe kepemimpinan yang sangat ideal menurut konsep Hindu. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mencermati tipe kepemimpinan mana yang paling melekat pada diri seorang pemimpin sebelum kita memilih. Meskipun kita telah melakukan pemilihan, paling tidak ke depan bisa dijadikan sebagai referensi di dalam melakukan pemilihan-pemilihan selanjutnya. Sebab banyak masyarakat yang kemudian terkecoh oleh penampilan calon yang notabene itu sering di casingnya aja, Prof, dimanipulasi penampilannya. Kita melihat casingnya bagus, ternyata di dalamnya ternyata tidak sebagus casing yang kita lihat di permukaan. Nah, ini yang menurut saya perlu dicermati, perlu dipahami. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus melihat track record calon pemimpin yang akan kita pilih. Bisa dilihat melalui jejak digital, bisa dilihat dari kesehariannya, dan mungkin juga dari pergaulan sehari-hari kita bisa menilai apakah karakter orang yang akan kita pilih ini cukup mumpuni atau tidak. Saya kira itu yang bisa dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin pemula terutama ya. Kalau saya sih sebenarnya sudah sekian kali mengikuti pemilihan, tetapi juga sempat dibuat bingung. Yang membingungkan itu bukan masalah tutorial, bukan persoalan teknis, tetapi persoalan substansi. Siapa sih yang sesungguhnya bisa mewakili kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan saya secara pribadi. Ya, saya kira itu. Baik, kalau dari pernyataan dari Dita ataupun Agus mungkin ini mewakili dari sekian banyaknya generasi muda Bali yang menyalurkan aspirasi mereka untuk kepentingan Bali tentunya. Prof melihatnya peran dan serta suara anak muda juga menentukan nasib pembangunan Bali ke depannya, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita lihat generasi muda itu memang kalau secara statistik kita tidak punya data ya. Berapa sih jumlah pemilih muda yang akan terjun ke arena percaturan politik pada pemilu yang kemarin ini. Tetapi setidaknya kita melihat generasi muda itu cukup signifikan di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Cuman persoalannya banyak para politisi, para pemimpin kita yang notabene tidak terlalu memperhatikan suara-suara anak muda. Bahkan ada kecenderungan para tokoh-tokoh kita justru mencibir, justru merendahkan kemampuan generasi muda yang notabene belum tentu seperti apa yang dituduhkan pada mereka yang masih muda-muda gitu ya. Tadi saya bisa lihat buktinya dari Dita dan Agus, ini tampaknya cukup prospektif argumen-argumen yang dikembangkan. Di samping cukup akademis, saya kira juga ini cukup logis di dalam menyambut datangnya demokrasi setiap 5 tahun sekali. Saya kira itu. Termasuk juga masukan-masukan atau kritikan terhadap wakil-wakil kita sebelumnya, baik itu di pusat, di daerah, untuk membela Bali, Prof melihatnya? Oke, sebenarnya kalau saja generasi muda kita berikan ruang dan waktu yang sama dengan politisi-politisi yang senior, saya kira tidak akan kalah gencarnya melakukan kritik terhadap kepemimpinan para pemimpin kita baik di daerah maupun di pusat. Hanya kadang-kadang mereka kan sering terjebak pada kesempatan. Banyak anak-anak muda yang notabene tidak memiliki kesempatan untuk berkiprah di arena percaturan politik, sehingga kemampuan potensial yang mereka miliki itu sering terhambat hanya ke persoalan ruang dan waktu. Saya kira itu. Ya, Dita,
Dita melihat pembangunan Bali ini sendiri seperti kata Dita melihat begitu pesatnya, begitu masifnya pembangunan baik itu dari segala lini ini sendiri, baik infrastrukturnya yang Dita sudah rasakan dan sudah nikmati, kemudian dari beberapa aspek juga. Apa yang menjadi sekali lagi pertimbangan Dita? Apa yang Dita harapkan? Nah, ini saya sudah memilih calon wakil saya, kemudian saya harapkan kedepannya Bali seperti apa yang Dita inginkan. Ini mewakili keterwakilan dari generasi muda juga. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi seperti yang sudah Dita katakan tadi, bahwasannya Dita mengharapkan pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan pemimpin yang bukan yang anti kritik begitu. Yeah. Kemudian yang Dita harapkan juga bagaimana nanti Bali bisa menjadi provinsi yang lebih maju ke depannya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada begitu Kak. Kemudian ada beberapa hal juga yang Dita ingin sampaikan sebagai generasi muda sekarang, di mana Dita mengharapkan pemimpin yang nantinya mampu menyesuaikan generasi muda kita, terutama di bidang teknologi. Bagaimana menyatukan antara kearifan lokal dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasannya teknologi sangat masif Kak. Jadi ketika kita tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal, tentu di zaman sekarang bisa saja kita akan tertinggal dari provinsi ataupun negara lainnya. Jika kita mampu mensinkronisasi antara teknologi dengan kearifan lokal yang sudah ada, Astungkara nanti Bali bisa menjadi suatu provinsi yang semakin maju dan terkenal di seluruh dunia tanpa menghilangkan satupun unsur dari kearifan lokal yang sudah ada dan sudah menjadi tradisi secara turun-temurun tersebut. Itu aja sih Kak. Iya, selama ini Dita juga sudah melihat ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terhadap apa yang Dita harapkan tentunya. Astungkara sejauh ini Dita sudah bisa melihat ada beberapa memang perkembangan yang sudah mampu memanfaatkan atau mensinkronisasi antara penggunaan teknologi dengan kearifan lokal itu sendiri Kak. Dan juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali, kemudian event-event yang dilaksanakan juga termasuk itu? Iya betul, dengan adanya pemanfaatan teknologi beserta kearifan lokal tentu event-event tersebut juga bisa menjadi salah satu pendongkrak dari Bali itu sendiri. Ya, baik. Agus sekali lagi, ini Agus baru pertama kali merasakan bagaimana hajatan pesta demokrasi, kemudian sudah menyalurkan aspirasinya dan memilih calon-calon wakilnya. Tentunya ini untuk kepentingan Bali sendiri, untuk pembangunan Bali ke depannya Niki sendiri. Sekali lagi, Agus, berarti Agus melihat apa yang sudah dilakukan atau apa yang mungkin calon-calon Agus yang dipilih sudah pernah berkiprah sebelumnya di dalam dunia perpolitikan ataupun yang baru saja Agus kenal seperti itu? Itu menjadi barometer atau indikasi juga untuk memilih calon wakil Agus? Untuk pemimpin yang ataupun calon-calon yang saya pilih beberapa, ada yang memang sudah berkiprah dalam dunia kepemimpinan di Bali lah istilahnya Pak. Yeah. Itu. Jadi itu menjadi salah satu tolak ukur atau barometer saya dalam memilih mereka karena misalkan kita lihat ke dalam beberapa event besar di Bali yang diselenggarakan misalkan di bulan November tahun 2022 ya, G20 itu bisa terlaksana dengan baik. Itu juga akibat dari adanya campur tangan dari pihak-pihak yang mungkin saya pilih pada pemilu lalu itu dapat menjadi faktor bagi saya untuk memilih mereka seperti itu Pak. Kemudian seperti Dita juga, apa yang Agus harapkan ke depannya dengan pembangunan Bali ini sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin tadi Kak Dita sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana pemimpin itu harus bisa berkorelasi dalam menciptakan atau berinovasi dengan teknologi yang ada. Kalau dari saya sendiri juga tambahan sedikit itu pemimpin yang saya harapkan nantinya dapat menyetarakan bagaimana peran seorang wanita dalam bertindak di wilayah kepemimpinan seperti itu Pak. Yeah. Jadi tidak adanya istilahnya seperti
peran wanita itu di bawah ataupun dikesampingkan di dalam pemerintah seperti itu. Wah, jadi saya mendukung sekali. Ini menjadi indikasi juga ini bahwa Agus mengatakan peran wanita juga harus diperhatikan juga. Baik, Agus, Dita, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Wakil rakyat penyerap aspirasi untuk pembangunan Bali. Masih kita bahas di sini bersama dua generasi muda dan juga ada Prof dari Universitas Hindu Indonesia, ada Prof Ketut Sudah tentunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, Prof, kalau kita melihat ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, bahkan haluan pembangunan Bali yang berintikan kita mengetahui ada 3 unsur utama, yaitu alam Bali, kemudian manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Itu yang menjadi poin pembangunan di Bali ini sendiri. Prof, melihat bagaimana ini pembangunan selama ini, Prof melihat pembangunan Bali ini sendiri, Prof. Baik, sebelum saya sampai pada persoalan bagaimana secara realitas pelaksanaan pembangunan di Bali, ini tampaknya penting juga disampaikan bahwa untuk membangun Bali tentu harus ada grand design gitu ya. Ada grand design-nya. Tidak mungkin kita melakukan sebuah pembangunan apalagi untuk wilayah Bali itu misalnya tanpa pola, tanpa haluan gitu ya. Pada pemerintahan sebelumnya ini kan memang sudah ada arah yang jelas di mana haluan atau pola dan haluan pembangunan Bali itu dilaksanakan melalui pola pembangunan semesta berencana. Yang sebenarnya di dalamnya ada 6 hal penting. Yang pertama itu adalah pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali, baik secara skala maupun niskala. Jadi alam Bali ini perlu dipelihara, harmonisasinya perlu dipelihara. Melalui konsep Trihita Karana misalnya, ini kan penting dilaksanakan. Jadi siapapun pemimpin Bali ke depan, saya kira persoalan-persoalan pemeliharaan terhadap kesucian alam Bali ini sangat penting dilakukan. Yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia Bali yang unggul. Artinya apa? Ketika kita mau membangun manusia Bali yang unggul, tentu dimensi-dimensi pendidikan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor pendidikan ini harus dikembangkan, harus ditingkatkan lagi sehingga jangan sampai generasi muda kita ada yang notabene tidak sempat mengenyam pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali itu kita punya anggah ungguh, kita punya tata krama, ada etika, sopan santun dan lain sebagainya. Ketika hal ini diabaikan tentu pembangunan Bali ke depan sulit untuk dilakukan secara baik. Nah kemudian yang keempat itu adalah pengarus utamaan kebudayaan Bali. Artinya bahwa kebudayaan Bali yang notabene terkenal di seluruh dunia sebagai budaya adiluhung ini perlu dikuatkan, perlu dilestarikan, perlu dikembangkan. Karena pada akhir-akhir ini kan ada kecenderungan nilai-nilai budaya Bali yang sudah termasuk di dunia internasional ini terdegradasi karena masuknya berbagai nilai-nilai kebudayaan modern. Sebab kalau meminjam istilahnya Giddens, Anthony Giddens, itu dikatakan bahwa ketika masyarakat mengklaim dirinya sebagai masyarakat modern, maka hal-hal yang bersifat tradisional, hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan ini harus ditransformasikan dan diganti dengan hal-hal yang berbau modern. Kenapa? Karena nilai-nilai tradisi, kearifan sosial, kearifan lokal, kearifan tradisional ini cenderung dianggap kurang efektif, kurang efisien dan kurang praktis. Inilah hal-hal yang notabene penting dicermati oleh generasi muda utamanya ya. Kebetulan di sini ada 2 orang mahasiswa yang hadir. Saya kira ini penting dicermati, jangan sampai terlalu terjebak pada dominasi dan hegemoni budaya global sehingga nilai-nilai tradisional, kebudayaan lokal ini cenderung diabaikan. Kemudian yang kelima itu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Bali. Begini, ketika masyarakat Bali segala kebutuhannya terpenuhi maka kesejahteraan hidup yakin akan tercapai.
ketika masyarakat masih perutnya lapar, lalu bagaimana kita mengajak mereka membangun? Oleh karena itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh siapapun pemimpin Bali ke depan, itu untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat kelas bawah ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau tidak, ya ini yang perlu dicermati dan perlu difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang keenam itu adalah penyiapan manajemen risiko. Begini, apapun perilaku yang kita lakukan, termasuk di dalam melakukan pembangunan, tentu tidak bisa lepas dari persoalan risiko. Persoalannya sekarang, risiko tidak pernah, kita tidak pernah tahu kapan risiko itu akan muncul. Bagaimana wujud kemunculan risiko itu, di mana siapa kapan itu tidak akan pernah bisa diprediksi oleh manusia. Oleh karena itu di dalam melakukan perencanaan pembangunan itu penting dilakukan manajemen risiko sehingga dapat meminimalisir kemungkinan munculnya risiko yang dapat merugikan pembangunan itu sendiri. Nah kemudian sejauh ini saya melihat bahwa memang ada beberapa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali itu yang sudah tercapai, namun masih banyak juga yang belum tersentuh. Katakanlah misalnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Memang kita mengalami kesulitan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena konsep kesejahteraan itu sangat relatif. Kadang-kadang banyak orang yang mengukur kesejahteraan itu dari dimensi-dimensi materialisme, padahal ada dimensi-dimensi psikologis, dimensi-dimensi sosial yang juga ikut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Demikian pula di dalam konteks pembangunan, saya kira pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok Bali ini tampaknya masih belum sepenuhnya tercover gitu ya. Oleh karena itu maka sekali lagi melalui forum yang sangat baik ini saya sarankan siapapun pemimpin Bali ke depan, saya kira perlu juga memperhatikan 6 dimensi itu, yang kemudian bagaimana pemerintah yang baru ini akan mampu mewujudkan 6 indikator itu tadi sehingga hal-hal yang bersifat mengecewakan pemilih itu akan bisa diminimalisir. Ya, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri secara seperti kata Dita ini sendiri, pembangunan infrastruktur juga sudah sedang dilakukan, bisa dikatakan ini boleh dikatakan ini diharapkan merata, baik itu Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, Bali Timur, seperti itu yang sudah dilakukan. Bagaimana Prof melihatnya? Nah itu yang saya maksud ya, kita tidak menafikan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama ini. Cuman persoalannya sekali lagi kan aspek keadilan ini yang tampaknya belum tersentuh secara merata. Karena ketika kita berbicara infrastruktur di daerah-daerah perkotaan, saya kira memang kelihatannya sudah cukup bagus. Cuman coba kalau kita lihat di daerah pedalaman Karangasem, misalnya Bangli, kemudian bahkan di daerah-daerah yang Badung pun di daerah-daerah pedalaman itu masih masyarakatnya merasakan sesuatu yang belum merata gitu. Nah ini tentu perlu pemimpin yang memang mampu berpikir secara holistik tentang Bali, tidak hanya memusatkan pembangunan di perkotaan tetapi juga merata ke seluruh pelosok daerah. Saya kira itu ya. Ya, baik. Dita, ini ada hal yang perlu digarisbawahi juga seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ada 6 hal pokok penting yang perlu sekali dilakukan untuk pembangunan untuk Bali tercinta kita sendiri, termasuk juga dalam hal pendidikan. Nah, ini Dita memilih calon wakil yang sudah dipilih tentunya. Ini sudah terlihatkah apa yang atau keinginan Dita ke depannya mengenai pendidikan kita? Baik, terima kasih Kak. Jadi karena Dita sudah memilih ya, terutama yang Dita harapkan kalau misalnya ini berbicara tentang pendidikan gitu, yang Dita harapkan dari seorang pemimpin dalam bidang pendidikan, tentu seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof tadi, saya harapkan nanti pemimpin itu bisa meratakan seluruh pendidikan yang ada di Bali gitu. Jadi tidak ada istilah, tidak ada satu orang pun yang tidak mengenyam pendidikan begitu. Apalagi
seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya kita memiliki wajib belajar 12 tahun gitu. Bahkan jika ini masih seharusnya masih tetap dilaksanakan sampai kapanpun, bahkan kita memiliki pendanaan tersendiri dari APBN yang seperti kita ketahui itu 20% dianggarkan untuk pendidikan. Jika pemimpin itu mampu memanfaatkan dana pendidikan sebaik mungkin, Astungkara di dunia pendidikan tidak lagi ada istilah siswa ataupun masyarakat yang belum mengenyam pendidikan. Bahkan kita tahu juga jika ada orang yang belum pernah mengenyam pendidikan, itu bisa mengejar yang adanya paket gitu, seperti paket C yang sudah kita kenal. Jadi tidak satupun nanti ke depannya masyarakat tidak mengenal ataupun tidak mengenyam istilah pendidikan, begitu Kak. Masuk ini yang menarik sekali, etika Angga Ungguh juga menjadi perhatian dari 6 hal pokok penting yang masuk dalam pembangunan Bali ke depannya Niki sendiri untuk generasi muda kita. Baik, dari Dita pribadi Kak, ketika kita berbicara dengan etika, apalagi kita sudah memasuki era yang modern, seharusnya etika yang sudah kita punya dari leluhur kita dulu seperti norma sopan santun gitu, kemudian patuh terhadap orang tua gitu, hal itu tidak sepatutnya dilupakan gitu. Karena kita sebagai generasi muda dimanapun kita berada, terutama di dalam lingkungan masyarakat, kita wajib saling menghargai, menghormati begitu. Tidak ada satupun masyarakat nantinya ataupun orang-orang terlebihnya generasi muda yang melupakan sopan santun itu sendiri. Karena kita di masyarakat bukan hidup sendiri, tapi kita hidup bersosialisasi dan membutuhkan satu sama lain begitu Kak. Ya, Agus melihatkah tadi Dita pun mengatakan pemimpin yang diharapkan ini pemimpin yang tidak anti kritik seperti itu. Agus melihatkah masih adakah pemimpin-pemimpin kita sebelumnya yang anti kritikan terhadap contohlah di pusat kinerja DPR, DPD untuk membela Bali ke depannya? Dari yang saya lihat pemimpin-pemimpin yang seperti yang kita sebutkan tadi, yang dimana anti kritik tersebut sepertinya sekarang sudah tidak ada. Jadi segala bentuk aspirasi atau pendapat-pendapat yang kita sampaikan, terutama dari kami kaum muda, dari mahasiswa sendiri, itu memang dapat didengar oleh mereka. Tentunya akan mereka juga menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan, nantinya akan dibawa ke dalam rapat-rapat lainnya, rapat-rapat dari kinerja mereka. Dan itu menurut kami, saya sendiri itu salah satu hal yang sudah terlanjur baik bagi pemimpin, di mana sudah dapat merealisasikan di mana pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Jadi sudah mendengarkan bagaimana masyarakat itu beraspirasi, terutama kami. Gitu. Untuk Bali sendiri, apa yang sangat urgent sekali menurut seorang Agus yang harus disalurkan atau aspirasi untuk ke pusat ini sendiri? Kalau saat ini yang jadi urgent sih dari saya sendiri itu pribadi tata letak kota kita atau di Bali, di mana kita lihat banyak sekali kabel-kabel yang memang cukup semrawut, dan itu menjadi perhatian bagi banyak pihak di sosial media. Mereka mengatakan bahwa kenapa kabarnya berseliweran, kenapa terlalu semrawut dan segala macam. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat urgent lah buat kita di Bali ataupun buat pemimpin-pemimpin untuk nanti ke depannya bagaimana di pusat mereka dapat menyampaikan untuk menciptakan suatu solusi terhadap kabel-kabel yang yang cukup berkeliaran atau berseliweran lah. Kita tahu sekarang Bali merupakan wilayah yang kita menjual pariwisatanya, kita menjual looknya, dan itu menjadi suatu hal yang sangat mungkin istilahnya minus point, di mana ada kabel berseliweran. Tentu juga beberapa hal seperti kebersihan tata letak, jadi lebih fokus ke tata letak kota kita, tata letak Bali, bagaimana kayak kebersihan kabel dan segala macam seperti itu Pak. Seperti kata Prof, ini yang diperlukan adalah grand design-nya dulu ya untuk pembangunan Bali, haluan pembangunan Bali ini sendiri. Agus sempat mengatakan bahwa ini kita masih menjual pariwisata. Bagaimana Agus melihat pariwisata kita selama ini? Kalau dari mungkin kalau kita kembali mungkin tarik ke belakang tahun 2020, pariwisata kita memang cukup terjun ya ke dalam cukup, kalau istilah dulu di Eropa itu dark age atau zaman kegelapan gitu. Mungkin itu istilah yang mungkin saya bisa pakai. Cuman di tahun 2022 akhir November kita udah mulai sedikit melejit. Kebetulan saya sendiri sebagai
seorang anak yang keluarganya cukup banyak bekerja di bidang pariwisata, itu melihat memang banyak sekali anggota keluarga saya memang menyatakan bahwa ya pariwisata sudah mulai makin membaik gitu. Dengan tentunya banyaknya hal-hal seperti tadi yang saya katakan kayak event-event itu juga cukup membantu Bali untuk dapat kembali pulih seperti itu, Pak. Baik, tentunya banyak harapan tentunya ya. Wakil rakyat penyerap aspirasi untuk pembangunan Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, Wakil Rakyat penyerap aspirasi untuk pembangunan Bali masih kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya kita sudah melalui tahapan pencoblosan, kemudian kita akan menunggu penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dita, seandainya ini seandainya ya, siapa yang Anda pilih tetapi tidak lolos ke tahapan berikutnya. Apa yang menjadi perasaan dari seorang Dita ini sendiri? Baik, terima kasih Kak. Kalau dari yang Dita rasakan mungkin ya, namanya juga kompetisi gitu. Yeah. Kita bisa katakan bahwasannya pemilihan umum itu berupa kompetisi demokrasi gitu kan. Jadi memang kita menaruh harapan dengan orang yang kita pilih. Namun ternyata orang yang kita pilih itu tidak dapat maju ke tahap berikutnya atau tidak dapat mengisi kesempatan untuk memimpin, saya rasa itu bukan menjadi suatu permasalahan yang besar bagi saya pribadi. Karena kenapa? Jika memang bukan beliau yang nantinya akan memimpin, tapi kita masih memiliki sosok-sosok pemimpin yang lainnya. Bukan berarti ketika yang kita pilih itu tidak lolos atau tidak maju ke tahap berikutnya, tidak menempati posisi kepemimpinan, bukan berarti mimpi kita ataupun harapan kita itu terpendam ataupun pupus begitu saja. Kita masih bisa menaruh harapan dengan pemimpin-pemimpin yang memang akan menduduki kursi pemerintahan itu sendiri. Jadi tidak ada kata menyesal untuk memilih sesuai dengan hati nurani kita, bahkan jika itu tidak lolos begitu. Seandainya pun siapa yang dipilih oleh seorang Dita ini sendiri akhirnya berhasil, apa yang sesuai dengan keinginan Dita, apa yang Dita rasakan nantinya? Jika memang yang Dita coblos, yang Dita pilih itu yang akan menduduki kursi kepemimpinan, harapannya seorang Dita? Harapannya semoga apa yang Dita harapkan nantinya mampu direalisasikan, kemudian apa yang memang sudah beliau janjikan, beliau pamerkan itu memang seharusnya dilaksanakan begitu. Karena kita sebagai masyarakat tidak bisa termakan dengan janji-janji saja tanpa bukti ataupun realisasi dari perkataan yang telah diperjualkan itu begitu Kak. Tentunya dengan untuk kepentingan Bali ke depan. Betul Kak. Ya, kalau Agus sendiri, seandainya calon-calon yang dipilih tidak berhasil lolos ke babak berikutnya, bagaimana Agus? Kalau saya sendiri kecewa nggak? Sedikit Pak. Mungkin kecewanya 2-3 hari mungkin. Tapi kita tahu bahwa siapapun pemimpin yang akan lolos nanti dan memimpin kita, dan tentu kembali kita sebagai negara demokrasi, kita rakyat sendiri merupakan anggap pemimpin tertinggi lah. Itu tetap untuk bisa bersama-sama untuk menciptakan bagaimana Indonesia tepatnya di Bali juga untuk dapat menjadi suatu sektor yang semakin membaik gitu. Jadi siapapun pemimpinnya, jikalau memang tidak dibekali dengan SDM yang tentunya dapat berkontribusi bersama-sama dengan pemimpin yang sudah memimpin sekarang, itu tentunya tidak akan menciptakan hal-hal yang dijanjikan oleh para pemimpin tersebut di era kampanye seperti itu. Ya, Prof, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dengan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya juga sudah melakukan tentunya untuk kebaikan Bali ini sendiri, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, bahkan kita memiliki yang namanya konsep ekonomi kerti Bali untuk kepentingan masyarakat Bali ini sendiri. Siapapun ke depannya Niki sendiri, tentunya banyak harapan untuk calon-calon kepemimpinan Bali ke depan. Prof melihatnya? Baik, begini, karena bidang saya adalah pendidikan ya. Guru besar saya kan sosiologi pendidikan. Tentu sorotan saya dalam diskusi pada hari ini lebih banyak menyoroti persoalan pendidikan. Ya. Terkait dengan pembangunan pendidikan itu
memang ada beberapa indikator untuk menentukan berhasil atau tidaknya. Salah satunya itu adalah tentang angka penurunan angka putus sekolah. Yeah. Di dalam catatan saya itu ada dalam 3 tahun terakhir ini terjadi penurunan angka siswa putus sekolah secara signifikan. Di mana di tahun 2019 itu tercatat sebanyak 1049 siswa yang putus sekolah dari 186.815 siswa SMA dan SMK. Nah, kemudian jumlah ini menurun di tahun 2020 menjadi 130 dari 188.102 siswa SMA SMK, dan di tahun 2020 itu naik lagi menjadi 266 siswa putus sekolah. Itu artinya apa? Di dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara linear tetapi berfluktuasi. Ini kan tentu sangat dipengaruhi oleh situasi politik, oleh situasi sosial masyarakat, karena di tahun 2020 kan kita semua merasakan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 yang notabene memporak-porandakan ekonomi Bali. Dengan demikian tentu kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya pada level SMA SMK itu pasti menurun. Tetapi syukur-syukur di tahun 2021 ini angka putus sekolah itu menjadi menurun lagi. Itu artinya apa? Pemerintah dalam konteks ini, terutama di dalam penyelenggaraan pendidikan, katakanlah cukup berhasil. Kalau dilihat dari satu indikator, tentu di luar itu ada indikator-indikator lain yang harus diperhitungkan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda, terutama yang putus sekolah. Nah, ini untuk mengimbangi bahwa mereka yang tidak mampu menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan formal, mereka juga tidak ketinggalan di dalam mengenyam berbagai pelatihan, berbagai skill melalui jalur-jalur pendidikan informal dan non formal. Di samping juga memang ketika kita harus mengukur keberhasilan dalam sebuah proses pembangunan, itu banyak indikator yang harus diperhitungkan. Kita tidak boleh ngomong tanpa data. Oleh karena itu data-data tadi itu menunjukkan bahwa pembangunan dalam konteks pendidikan dalam 3 tahun terakhir dari salah satu indikator saya katakan cukup berhasil. Saya kira itu, Pak. Ya, tentunya ada harapan dengan keterwakilan wakil-wakil kita nantinya yang akan membawa aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan ke pusat, Prof. Ya. Nah, begini, saran saya, wakil rakyat tidak boleh afraid to experience. Tidak boleh a priori terhadap program-program pemerintah sebelumnya. Kalau memang itu berhasil bagus, karena itu untuk mengayomi seluruh kepentingan masyarakat, kenapa tidak dilanjutkan? Kan ini ya dia persoalan. Banyak pemerintah atau oknum pemerintah yang notabene pantang melanjutkan program-program pendahulunya. Nah, ini kita berbicara oknum ya, Prof ya. Ya, oknum bukan pemerintah ya. Global. Jadi sebelum pejabat baru, siapapun yang terpilih nanti ya, tentu kita mengharap yang kita pilih yang menang gitu ya. Tetapi seperti dikatakan oleh 2 adik-adik saya tadi, kalau toh pilihan kita kalah, ya ini risiko dari sebuah pesta demokrasi. Kita tidak baperan gitu, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Di dalam dunia demokrasi kan memberi keleluasaan kepada setiap masyarakat untuk menentukan pilihannya. Dan ketika pilihan kita kalah, ya enggak usah macam-macam lah. Kita harus legowo menerimanya. Tentu harapan kita juga siapapun yang menang, siapapun yang nanti berkuasa, program-program program pembangunan yang notabene itu sudah mencerminkan aspirasi rakyat, ini untuk mohon dilanjutkan, dan tentu juga bisa dikembangkan menjadi program-program yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih unggul, tentu dengan kemampuan yang
dimiliki oleh calon-calon pemimpin itu sendiri. Ya, Dita dan Agus, saya ke Dita dulu. Dita, sebelum melakukan pencoblosan tentunya sudah melihat bagaimana visi misi dari calon-calon yang dipilih oleh Dita sendiri. Akhirnya dengan mantap hati Dita melakukan pencoblosan terhadap calon tersebut. Tentunya calon-calon tersebut memiliki visi misi yang mengarah kepada pembangunan dan khususnya bagi Kramo Bali ke depan. Dita juga melihat hal tersebut. Astungkaro ya Kak, dari yang Dita lihat, dari visi misi yang telah disampaikan, dari visi misi itu Dita bisa lihat bahwasannya itu bisa menyentuh terhadap masyarakat Bali itu sendiri gitu. Jadi memang yang Dita pilih Astungkaro memang kena terhadap kultur yang ada di Bali gitu. Itu yang Dita lihat juga. Ketika mereka atau calon-calon yang sudah Dita pilih ini sendiri memberikan visi, misi mereka sebelum akhirnya Dita melabuhkan hati kepada mereka, melakukan pencoblosan terhadap mereka. Jadi sebelum Dita mencoblos, pasti kan kita sebagai generasi muda memang melihat visi misi gitu. Dan kita juga melihat apa sih yang sedang terjadi di Bali itu sendiri, kemudian apa yang menjadi dasar hidupnya Bali itu sendiri. Ketika Dita sudah mampu melihat atau mensinkronisasi antara visi misi dan fakta di lapangan, itu apa yang sudah mendarah daging di Pulau Bali, itu Dita mampu Dita terapkan bahwasannya Dita akan memilih orang tersebut gitu. Itu yang menjadi dasar Dita memantapkan diri untuk berani memilih gitu. Iya, fakta di Bali di lapangan yang Dita kadang dapatkan seperti apa sih Dita? Yang Dita bisa lihat pertama itu kita lihat dari kebudayaan dan kesenian yang ada di Bali. Itu masih tetap hidup di era globalisasi dan modernisasi di zaman sekarang. Kemudian yang kedua Dita bisa lihat dari UMKM. Nah, UMKM sendiri itu bisa kita lihat bahwasannya itu sangat menjamur sekarang di masyarakat, Kak. Yang memang dulunya tidak begitu, tapi sekarang banyak pemerintah bahkan yang Dita pilih pun Astungkaro mampulah untuk meningkatkan daya tarik dari UMKM itu sendiri. Karena nggak jarang UMKM itu pasti berasal atau melihat dari latar belakang Provinsi Bali itu sendiri yang kental dengan adat istiadat dan culture-nya gitu. Baik, Agus, berarti Agus juga bisa dikatakan ketika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan program-program prioritasnya yang mencakup segala lini, baik itu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kemudian jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, termasuk juga adat, agama, tradisi, seni budaya dan pariwisata, itu juga menjadi hal yang menjadi dasar atau indikator ada calon-calon yang akan melanjutkan hal tersebut nantinya? Ya tentu hal-hal tadi yang sudah disebutkan itu memang menjadi istilahnya barometer, Pak. Suatu pemimpin atau seorang pemimpin itu dapat melaksanakan kinerja mereka gitu untuk bagaimana kembali lagi agar nantinya seluruh faktor-faktor tadi dapat terpenuhi itu dengan istilahnya dengan alasan agar masyarakat itu dapat sejahtera seperti itu. Dengan faktor-faktor tadi terpenuhi, itu masyarakat akan sejahtera dan setiap segala macam visi misi yang ada yang mereka sebutkan tadi itu tentunya sudah atau harus untuk mereka realisasikan seperti itu. Baik. Deg-degan nggak untuk rekapitulasi hasil suara nantinya? Lumayan menunggu, Pak. Lumayan menunggu. Baik, kita tunggu ya hasil rekapitulasi siapa-siapa yang akan lolos dan berhasil sesuai enggak dengan harapan Agus atau Dita ini sendiri, Prof? Kita sudah memilih calon-calon wakil rakyat kita. Tentunya harapan kita bukan hanya kita saja di sini, tetapi harapan masyarakat Bali, wakil rakyat kita bisa menyerap aspirasi untuk pembangunan Bali. Harapan Prof ini sendiri untuk calon-calon kepemimpinan Bali ke depannya dari segala sektor, Pak Prof. Ya. Baik, begini, para pemimpin Bali ke depan ini hendaknya bisa bercermin dari pengalaman pembangunan Bali di era 90-an. Di mana 3 pilar pembangunan Bali pada saat itu tidak dilaksanakan secara berimbang. Sektor pertanian yang sebenarnya menjadi sektor unggulan itu justru dipinggirkan, dimarginalkan.
Karena pemerintah waktu itu lebih mengutamakan pembangunan di sektor pariwisata, dan yang kedua adalah yang ketiga itu adalah pembangunan industri kerajinan yang mendukung pembangunan sektor pariwisata. Dengan mengagungkan sektor pariwisata, akhirnya pembangunan di sektor pertanian yang notabene menjadi roh dari pembangunan Bali ini menjadi terabaikan, menjadi termarginalkan, terpinggirkan. Akibatnya apa? Ketika Bali dilanda oleh isu-isu yang notabene dapat meluluh lantakan pembangunan pariwisata, masyarakat menangis. Jadi untuk kembali ke sektor pertanian ya tampaknya susah. Untuk bergerak di sektor industri, karena industri yang berkembang di Bali adalah industri kerajinan, notabene juga mengalami keterpurukan. Lalu kita semua menjadi kebingungan. Nah oleh karena itu sekali lagi, siapapun yang terpilih jadi pemimpin ke depan, saya harap kita bisa bercermin dari pengalaman pemerintah di era 90-an yang notabene lebih memfokuskan pembangunan di sektor pariwisata ketimbang pertanian, sedangkan industri kerajinan tetap diposisikan sebagai pembangunan penunjang pembangunan pariwisata. Ini yang tidak boleh terjadi, karena kita sudah berkali-kali kena kasus terkait dengan runtuhnya pembangunan sektor pariwisata. Katakanlah Bom Bali 1, Bom Bali 2. Sedikit aja kena isu kita sudah amruk. Kembali ke pertanian susah. Karena apa? Masyarakat sudah terbiasa bekerja di sektor formal. Disuruh lagi ke pertanian itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi masyarakat kita. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan bagi pemimpin-pemimpin kita ke depan. Jadi intinya pemimpin ke depan itu harus menjaga keseimbangan 3 pilar pembangunan Bali. Pertama itu adalah pembangunan pertanian, yang kedua pembangunan pariwisata, dan yang ketiga pembangunan industri kerajinan yang mendukung pembangunan sektor pariwisata. Saya kira itu. Ya, baik. Prof, siapapun yang terpilih nantinya ke depan, kita harapkan mereka membawakan atau membawa aspirasi masyarakat Bali untuk Bali ke depan yang lebih baik lagi. Prof, Agus, Dita, terima kasih sudah sharing. Saya Made Sekunden Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.